Yang lagi ramai pengeroyokan mahasiswa di Undip yang ternyata juga kabarnya yang bersangkutan adalah terduga pelaku pelecehan seksual di kampusnya. Mungkin tanggapan dari Komisi 10. Ya, pertama tentu kami prihatin dengan peristiwa ini, bahwa ternyata kekerasan di lingkungan pendidikan, baik di kampus maupun di satuan pendidikan lain itu masih terjadi. Apapun alasannya, menurut kami itu tidak dibenarkan. Yang kedua, ini menjadi PR bersama, tidak hanya pihak kampus, Kemdikbudristek harus mereview ulang. Jadi Permendikbudristek itu ada terkait dengan pencegahan kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal maupun kekerasan seksual. Kalau Permendikbudristek itu ternyata tidak mampu mengurangi jumlah kekerasan ini, maka mari sama-sama kita review. Apakah dengan Permendikbudristek itu masih sangat lemah, atau kita harus membuat atau menuangkan di dalam undang-undang. Nah, ini yang penting menjadi diskusi kita ke depan, karena ini ibaratnya mati satu tumbuh seribu. Yang ketiga, perlu juga ada survei atau riset atau penelitian terkait dengan kesehatan mental. Ini menjadi penting karena kekerasan yang timbul itu juga disebabkan salah satunya adalah ada masalah di kesehatan mental, baik untuk siswa-siswi maupun mahasiswa kita. Nah, lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini PR bersama yang harus kita tuntaskan bersama. Tidak bisa kampus sendiri, tidak bisa Kemendikbudristek sendiri, maka kami di Komisi 10, insya Allah nanti setelah Lebaran akan diskusikan ini. Kami akan evaluasi permen-permen yang terkait dengan kekerasan ini. Kalau memang sangat lemah, ya kita cari aturan terbaru yang betul-betul mengikat dan tegas. Ada kemungkinan juga dimasukkan ke dalam undang-undang Sisdiknas. Ya, tentu klausul itu di salah satu pasal di undang-undang Sisdiknas kami sudah masukkan. Jadi untuk memayungi permen-permen yang ada hari ini, jadi supaya lebih kuat lagi. Soal juga kasus yang belakangan ramai di salah satu federasi panjat tebing Indonesia itu, yang kabarnya kalau misalkan pelatihnya itu adalah pelaku dugaan pelecehan seksual kepada atlet-atlet, dan juga ada unsur pidana di mana ada pemotongan bonus untuk para atlet. Tanggapan dari Komisi 10 sebagai mitanya Menpora. Ya, pertama kami mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kami mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Menpora, langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus cabur, bahwa memang harus ada punishment. Dunia olahraga salah satunya selain mengejar prestasi yaitu menanamkan rasa sportivitas, menanamkan rasa kebersamaan, kekeluargaan dan sebagainya. Harus terhindar dari kekerasan, baik seksual, fisik, verbal, maupun tindakan-tindakan penistaan yang lain. Nah, oleh sebab itu, kemungkinan, ini masih kami sedang susun jadwal, habis Lebaran juga Menpora kami akan undang bersama seluruh pengurus cabur untuk memastikan bahwa seluruh persiapan atlet kita yang sebentar lagi akan ada Asian Games, akan ada Olimpiade, kami akan memastikan bahwa seluruh persiapannya on the track, seluruh persiapannya berjalan dengan lancar. Tanpa ada permasalahan seperti yang kemarin itu. Ya, dan itu harus ditindak tegas. Kami mendukung langkah Menpora. Terus mau satu lagi soal video viral yang ada di NTT yang apalagi di NTT ini? Jadi gurunya tuh ini kayak memeluk dan mencium siswa gitu. Kalau ada aja ya. Ininya melihatnya warga itu ngarah ini ada dugaan pedofil gitu ya. Oh gitu ya. Mencegah. Ya, pertama tentu kita di dalam dunia pendidikan harus berhusnuzon dulu, ya. Selama itu belum ada bukti mengarah ke sana, ya tentu kita tidak bisa berburuk sangka. Tetapi ini penting dilakukan oleh teman-teman di Nusa Tenggara Timur, terutama Dinas Pendidikan, untuk mengecek apakah ada dampak terhadap anak-anak atau memang itu sebagai bentuk kasih sayang guru kepada murid. Nah, tidak lebih dari itu. Kalau misalnya lebih dari itu, ya perlu ada pembinaan. Jadi pendidikan karakter, pendidikan kejiwaan, mental, kesehatan kejiwaan itu tidak hanya diperuntukkan untuk murid. Begitu juga guru. Guru juga penting ditanamkan hal itu. Karena apa? Untuk mencegah. Kita lihat bahwa kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah itu tidak hanya dilakukan oleh siswa. Tidak jarang kita temukan juga dilakukan oleh guru. Nah, oleh sebab itu, penanaman karakter, penanaman atau
melihat kembali kesehatan jiwa siswa dan guru itu menjadi hal yang sangat penting. Kami mendorong melalui Dikdasmen untuk memperhatikan ini. Ini jangan diabaikan karena ibaratnya gunung es, mati satu tumbuh 1000 dan ini terbukti. Kita tutup di sana ternyata di daerah lain muncul lagi, tutup daerah lain di tempat lain muncul lagi. Itu yang terjadi. Berarti ini ada yang kurang. Ada sistem kita yang lemah dan yang lemah ini mari kita sama-sama perbaiki. Gitu ya? Sip. Yang lagi ramai pengeroyokan siswa di Undip yang ternyata juga kabarnya yang bersangkutan adalah terduga pelaku pelecehan seksual di kampusnya. Mungkin tanggapan dari Komisi 10. Ya, pertama tentu kami prihatin dengan peristiwa ini bahwa ternyata kekerasan di lingkungan pendidikan baik di kampus maupun di satuan pendidikan lain itu masih terjadi. Apapun alasannya, menurut kami itu tidak dibenarkan. Yang kedua, ini menjadi PR bersama, tidak hanya pihak kampus, Kemdikti-Saintek harus mereview ulang. Jadi Permendikbudristek itu ada terkait dengan pencegahan kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal maupun kekerasan seksual. Kalau Permendikbudristek itu ternyata tidak mampu mengurangi jumlah kekerasan ini, maka mari sama-sama kita review. Apakah dengan Permendikbudristek itu masih sangat lemah, atau kita harus membuat atau menuangkan di dalam undang-undang. Nah, ini yang penting menjadi diskusi kita ke depan, karena ini ibaratnya mati satu tumbuh 1000. Yang ketiga, perlu juga ada survei atau riset atau penelitian terkait dengan kesehatan mental. Ini menjadi penting karena kekerasan yang timbul itu juga disebabkan salah satunya adalah ada masalah di kesehatan mental, baik untuk siswa-siswi maupun mahasiswa kita. Nah, lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini PR bersama yang harus kita tuntaskan bersama. Tidak bisa kampus sendiri, tidak bisa Kemendikti-Saintek sendiri, maka kami di Komisi 10, insya Allah nanti setelah Lebaran akan diskusikan ini. Kami akan evaluasi permen-permen yang terkait dengan kekerasan ini. Kalau memang sangat lemah, ya kita cari aturan terbaru yang betul-betul mengikat dan tegas. Ada kemungkinan juga dimasukkan ke dalam Undang-Undang Sisdiknas. Ya, tentu. Klausul itu di salah satu pasal di Undang-Undang Sisdiknas kami sudah masukkan. Jadi untuk memayungi permen-permen yang ada hari ini. Jadi supaya lebih kuat lagi. Terus soal juga kasus yang belakangan ramai di salah satu federasi panjat tebing Indonesia itu yang kabarnya kalau misalkan pelatihnya itu adalah pelaku dugaan pelecehan seksual kepada atlet-atlet dan juga ada unsur pidana di mana ada pemotongan bonus untuk para atlet. Tanggapan dari Komisi 10 sebagai mitanya Menpora. Ya, pertama kami mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kami mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Menpora, langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus cabur, bahwa memang harus ada punishment. Dunia olahraga salah satunya selain mengejar prestasi yaitu menanamkan rasa sportivitas, menanamkan rasa kebersamaan, kekeluargaan dan sebagainya. Harus terhindar dari kekerasan, baik seksual, fisik, verbal, maupun tindakan-tindakan penistaan yang lain. Nah, oleh sebab itu, kemungkinan, ini masih kami sedang susun jadwal, habis Lebaran juga Menpora kami akan undang bersama seluruh pengurus cabur untuk memastikan bahwa seluruh persiapan atlet kita yang sebentar lagi akan ada Asian Games, akan ada Olimpiade, kami akan memastikan bahwa seluruh persiapannya on the track, seluruh persiapannya berjalan dengan lancar. Tanpa ada permasalahan seperti yang kemarin itu. Ya, dan itu harus ditindak tegas. Kami mendukung langkah Menpora. Terus mau satu lagi soal video yang ada di NTT yang apalagi di NTT ini? Jadi gurunya tuh ini kayak memeluk dan mencium siswa gitu. Kalau ada aja ya. Ininya melihatnya warga itu ngarah ini ada dugaan pedofil. Oh gitu ya. Mencegah. Ya, pertama tentu kita di dalam dunia pendidikan harus berhusnuzon dulu, ya. Selama itu belum ada bukti mengarah ke sana, ya tentu kita tidak bisa berburuk sangka. Tetapi ini penting dilakukan oleh teman-teman di Nusa Tenggara Timur, terutama Dinas Pendidikan untuk mengecek apakah ada dampak terhadap anak-anak atau memang itu sebagai bentuk kasih sayang guru kepada murid. Nah, tidak lebih dari itu. Kalau misalnya lebih dari itu ya perlu ada pembinaan. Jadi pendidikan karakter, pendidikan kejiwaan, mental, kesehatan kejiwaan itu tidak hanya diperuntukkan untuk murid.
Begitu juga guru. Guru juga penting ditanamkan hal itu. Karena apa? Untuk mencegah. Kita lihat bahwa kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah itu tidak hanya dilakukan oleh siswa. Tidak jarang kita temukan juga dilakukan oleh guru. Nah, oleh sebab itu, penanaman karakter, penanaman atau melihat kembali kesehatan jiwa siswa dan guru itu menjadi hal yang sangat penting. Kami mendorong melalui Dikdasmen untuk memperhatikan ini. Ini jangan diabaikan karena ibaratnya gunung es, mati satu tumbuh 1000 dan ini terbukti. Kita tutup di sana ternyata di daerah lain muncul lagi, tutup daerah lain di tempat lain muncul lagi. Itu yang terjadi. Berarti ini ada yang kurang. Ada sistem kita yang lemah dan yang lemah ini mari kita sama-sama perbaiki. Gitu ya. Sip.